Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat. Kita masuk sesi berdoa dulu. Silakan ketua kelas Dilon dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dan siapa hari ini yang tidak hadir? Dari sama Indonesia. Ada keterangan nggak? Kenapa? Sakit? Dua-duanya sakit? Ya. Baik. Makanya dijaga ya kesehatannya. Kadang panas, kadang hujan. Jadi harus dijaga kesehatannya supaya bisa ikut praktek. Oke? Sudah siap mejanya? Coba dicek kebersihan kiri kanan. Oke? Dicek dulu kelengkapannya. Mana topinya dipakai? Topinya dipakai. Necktie-nya sudah dipasang? Kukunya mana yang masih panjang? Dicek dulu. Kalau masih panjang, boleh di luar dulu, digunting dulu kukunya ya. Sudah pendek ya? Oke, sudah aman semuanya. Terima kasih. Minggu sebelumnya kita udah belajar tentang cutting atau potongan sayuran. Masih ingat nggak? Ayo coba sebutin 3 aja. Ada apa aja? Biji, Oke, masih ingat berarti ya pembelajaran minggu lalu. Nah, pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Masih tentang vegetable sama fruit cutting. Hanya bedanya hari ini aku pengen kalian mengeluarkan jiwa seninya. Ya, jiwa seninya yang terpendam coba dikeluarkan hari ini. Kenapa? Karena biasanya di food garnish ini memang kita akan mengedepankan estetika atau keindahan. Ya. Jadi, tapi selain ini juga tetap harus menjaga SOP berupa apa aja SOP-nya? Keselamatan dan tetap area kerjanya, meja kerjanya harus tetap dalam keadaan bersih. Dan dijaga juga keselamatan dirinya. Kita di sini bakal ketemu sama pisau. Ada yang udah tahu nggak? Food garnish itu apa? Garnish? Hiasan. Betul. Biasanya kita melihat garnish ini ada di mana? Di makanan. Contohnya coba. Di jus bisa. Berarti disimpan di bagian gelasnya. Tadi itu Mas sedikit jelaskan tujuan pembelajaran. Ya, kenapa harus dijelaskan tujuan pembelajarannya? Supaya kalian paham. Setelah belajar ini kalian harus bisa. Pertama, coba Rika dibacakan nomor 1 kita harus apa nantinya? Mampu memahami konsep garnish pada makanan dengan baik dan benar. Mampu menyebutkan aneka bahan dari sayuran dan buah yang dapat digunakan sebagai garnish. 3. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat yang harus digunakan dalam pembuatan garnish. 4. Mampu membuat dan mengkreasikan bentuk-bentuk garnish pada makanan maupun minuman dengan tepat sesuai jenis hidangan yang akan Pertama kamu harus paham dulu konsep garnish itu apa. Supaya apa Ibu? Kenapa kita harus paham? Karena nantinya adalah penggunaannya dengan tepat. Jangan sampai makanannya udah cantik, garnishnya udah bagus, tapi ternyata penempatannya tidak tepat. Itu juga kurang nantinya ya. Nah, makanya kenapa harus paham dulu konsepnya seperti apa. Kedua, nanti kalian harus bisa menyebutkan bahannya apa aja Ibu untuk pembuatan garnish. Karena tidak semua sayuran, tidak semua buah bisa digunakan untuk garnish ya. Dan juga mengidentifikasi jenis-jenis alat yang harus digunakan. Kiranya ada alat apa aja yang harus digunakan? Terus cutting board, betul. Terus cutting board talenan ya. Ya, terus apa lagi? Kira-kira peeler ya. Nah, itu harus digunakan karena tetap harus dikupas. Ya, harus dicuci. Karena nanti akan digunakan di hidangan. Jangan sampai wortel nggak dikupas kelihatan nanti hitam-hitam. Ya, itu nanti nggak bagus. Kemudian nanti pada akhirnya kalian harus bisa mengkreasikan bentuk-bentuk ya dari timun, dari wortel, dari tomat supaya nanti bisa digunakan sesuai kebutuhan. Nah, balik lagi, di mana biasanya kita melihat adanya garnish makanan? Contoh produknya ada 1 aja yang biasanya pasti dihias meriah dengan adanya garnish dari sayuran. Kalau 17-an sok lomba tuh.
garnish ya. Nah, apakah garnish pada makanan memiliki peranan yang penting? Penting. Ada yang bisa nyebutin nggak fungsinya apa? Estetika, memperindah, terus menari, ya. Harus jadi makanan tuh biasanya makanya turun dari mata ke perut. Ya. Biasanya kalau makanan terlihat menggugah selera, kita tuh suka pengen cobain. Ya, makanya penting banget adanya garnish atau suatu hidangan dihias, ditata sedemikian. Selanjutnya kita perhatikan dulu. Ini sama-sama nasi kuning, ya. Apa yang bikin beda? Hiasannya, ya. Kalau di sana sama, ada nasi kuning, ada telurnya, ada tempe orek, ada telur dadar, gitu ya. Tapi yang membedakan adalah adanya garnish. Ada apa aja di sini garnish? Terus ada tomat, ya. Nah ini piring mah tentu ya harus sebagai alas. Nah ini juga dari lipatan daun juga dia bisa digunakan sebagai garnish, ya. Sejauh ini sudah paham ya fungsi garnish dan konsepnya seperti apa? Oke, sudah paham. Next. Ini ada sedikit tutorial, maaf iklan dulu. Ya, silakan ditonton, diperhatikan. Kita nonton dulu. Itu adalah contoh-contoh dari cara membentuk apa aja tadi, ada apa aja jadi sayurannya? Ya, terus ya, ternyata dari satu buah timun itu kita bisa bikin beberapa macam garnish, ya. Kita bisa bikin mawar kayak yang terakhir atau bikin daun bisa, ya. Oke, setelah kita mengamati video tersebut, kita tanya dulu, ya. Arif, jadi apa itu garnish? Hiasan yang digunakan pada makanan. betul, ya. Jadi biasanya memang garnish itu adalah hiasan yang digunakan pada makanan. Pada minuman bisa nggak? Ya. Terus bahannya apa aja? Sebutin. Sakit. Timun, wortel, terus tomat, ada juga bisa buat makanan seperti Betul. tomat. Betul, ya. Ada timun, tomat, bahkan nanas itu pun walaupun dia merupakan kadang bahan utama ya, tapi dia bisa digunakan untuk membuat garnish. Selanjutnya, nah ini adalah pengertian. Tadi kita tahu garnish itu adalah sebuah hiasan. Garnish ternyata berasal dari bahasa apa? Yang artinya nah, garnish pada suatu hidangan adalah untuk memberi daya tarik serta keindahan pada suatu hidangan tersebut. Pengertian garnish adalah hiasan yang digunakan untuk makanan ataupun minuman yang umumnya bisa dimakan, ya, atau istilahnya itu edible, ya. Kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penampilan suatu hidangan dan juga untuk menggugah selera makan seseorang. Kadang penambahan garnish juga bisa mengeluarkan aroma. Apa coba garnish yang ada aromanya? Yang aromanya kuat? Kalau di minuman ada tambahan lemon. Dia biasanya aromanya strong, ya. Biasanya juga itu menggugah selera. Aduh, aku haus nih. Ada lemon, biasanya suka pengen minum, gitu ya. Atau ada nanas, biasanya itu bisa menggugah selera karena wanginya itu khas, ya. Fungsi garnish tadi kita sudah sebutkan beberapa. Ternyata pertama untuk garnish itu mengutamakan yang namanya estetika, karena memang tujuan utamanya memang untuk menarik selera makan, ya, menarik orang untuk mau datang ke tempat kita. Oh, ini bagus nih garnishnya, bagus gitu, jadi pengen beli biasanya. Nah, hal ini adalah fungsi garnish yang utama, karena jika makanan tidak menarik, dia tidak akan menimbulkan rasa semangat buat makan. Ada anak-anak, mungkin kalian pernah punya adik
Kadang dia mungkin gak mau makan nasi doang gitu ya. Ada yang pengen dihias, baru dia semangat makan. Nah itu fungsi garnish utama ya, sebagai penarik selera makan. Kedua, membangkitkan selera makan, kemudian juga menambah rasa dan aroma yang lezat. Prinsip garnish, nah ini adalah hal yang harus kalian ingat ketika membuat garnish. Yang pertama itu apa? Dapat dimakan, tidak berulat dan bersih. Biasanya apa yang rentan ada ulatnya? Tomat, bisa. Kemudian selada biasanya suka sembunyi di balik-balik lipatan daunnya. Nah itu makanya harus dicek. Pastikan berarti harus diapakan? Dicuci. Betul. Kedua, kita harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias, sehingga bahan garnish yang akan dipakai sesuai. Seperti yang Ibu bilang tadi sebelumnya, apa contohnya? Minuman. Ya, minuman biasanya cocok untuk minuman garnish apa aja? Terus ya. Misal kita mau bikin steak, ya, garnishnya dari daun pandan, cocok nggak? Nggak cocok. Cocoknya pakai apa biasanya? Daun rosemary, ya. Kalau misalnya continental parsley, ya. Jadi harus disesuaikan jenis garnish yang akan kita gunakan dengan hidangan yang akan disajikan atau dihidangkan, ya. Penggunaan warna yang mencolok dan menarik. Nih kayak Ibu ada beberapa contoh. Kita biasanya menggunakan beberapa bahan yang warnanya memang mencolok. Seperti ini apa? Kemudian ya, dan ada strawberry. Sengaja dipilih warna-warna yang cerah dan mencolok. Memang tujuannya garnish itu adalah dia harus eye catching, jadi center, ya. Jadi pertama kita melihat makanan, biasanya oh ini garnish lucu nih, cocok misalnya untuk suatu acara, biasanya kita ambil produk tersebut untuk dibeli, ya. Kemudian alat-alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya menarik, rapi, dan indah. Ibu ada contoh di sini. Pisau itu aneka jenisnya banyak, ya. Pisau yang kalian punya mana? Ibu lihat, ya. Itu namanya apa? Masih ingat nggak Ibu waktu awal suruh kalian beli nama pisaunya apa? Perina. Ya, Perina atau Perina. Dia itu biasanya memang cocok untuk sayuran, untuk buah, ya. Tapi dalam pembuatan garnish ada alat khusus atau pisau khusus. Nih, biasanya dia itu runcing, ya, bentuknya runcing. Memang kenapa? Karena khususnya biasanya kalau bikin kelopak, ya, bikin kelopak bunga, bikin daun, kita butuh untuk pisau-pisau yang untuk bisa detail, ya, membentuk detail. Nanti ketika proses pembuatan proyek kali ini, kalau butuh silakan, ini bebas boleh dipakai, ya. Ini banyak jenisnya, ada yang besar, ya, dia lebar. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Nanti dia biasanya akan berfungsi untuk membuat lekukan, ya. Kalau di semangka biasanya mampu beriuk, nanti akan mengikuti mata pisaunya ini, ya. Atau ada yang bergerigi, biasanya memangnya ada kalian pernah lihat kentang yang dipotong bergerigi. Nah ini memang ada khusus pisaunya, ya. Ini silakan nanti digunakan. Atau ada juga yang seperti ini, dia runcing tapi ada cekungan atau lekukannya. Ini juga nanti bisa dipakai untuk pembuatan garnish hari ini, ya. Selanjutnya, besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus harus seimbang dengan besar ruangan dan tahu persis di mana hiasan itu akan diletakkan. Kan pernah jadi tamu undangan di pernikahan? Ada satu biasanya section makanan di apa namanya? Dessert, dia itu suka pakai fruit carving dari semangka. Nah, lihat nggak semangka yang dihias jadi naga, ya, jadi burung, ya. Nah ini harus disesuaikan besarnya. Jangan sampai gedungnya besar, ya, ruangan untuk menyekannya besar, kita cuma ngasih stroberi di tengah. Kelihatan nggak? Enggak, ya. Makanya disesuaikan besarnya, yaitu bisa menggunakan semangka. Nah, garnish ini dibagi menjadi dua jenis. Ada apa aja? Simple dan composite garnish, ya. Kalau simple itu berarti dia hanya ada berapa? Minimal satu, ya, minimal satu atau mungkin dua, yang biasanya hanya ya satu jenis,
satu wortel, satu timun. Nah, ini masuknya ke simple garnish. Kemudian ada composite garnish, yaitu apa? Setengah ini. Ya, dari bermacam-macam bahannya. Tadi kita bikin tumpeng, aneka bentuk di situ ada dari wortel, dari timun, bahkan kacang panjang dibikin pagar. Ya, berarti dia bisa masuk ke composite garnish. Nah, ini mana di antara keduanya yang masuk ke simple garnish? Nomor berapa? Kedua. Satu, ya. Berarti ya composite yang mana? Dua. Ibu, ini apa? Ini namanya protong. Kalau di makanan kontinental biasanya protong ini adalah apa namanya? Roti, ya, yang dipotong potongan pisang, dipanggang, dan biasanya dia dijadikan sebagai garnish. Ini daun basil biasanya, atau parsley juga bisa. Nah, ini juga termasuk ke garnish, ya, cocok dia sama subkontinental. Jadi ujung dari pembelajaran ini adalah kalian harus bisa membuat garnish, ya. Jadi kegiatan kita hari ini tadi sudah diawali dengan materinya dulu, ya. Kalian sudah lihat video pembuatannya? Nah, selanjutnya adalah kalian harus mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ibu udah siapkan LKPD, ya, membawa tulis per kelompok, ya. Ini silakan diskusi kelompok. Yang pertama itu adalah setelah memahami materi garnish, jelaskan sesuai pemahamanmu tentang konsep garnish. Dituliskan di sini, ya. Selanjutnya tuliskan kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan di sini. Dan di kolom yang lebih besar ini kalian desain, ya. Nanti mau bikin apa, bentuknya seperti apa, gambar semampunya aja, nggak apa-apa. Oke? Ya, digambar aja. Misalnya di sini ibu sediakan piring dan gelas. Kalian gambar kiranya kalau di atas piring mau dibikin apa, dan kalau di gelas mau dibuat seperti apa. Jangan lupa nama kelompok dan kelas, ya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan LKPD ini. Kalau sudah dikumpulkan, baru kita masuk ke proyek pembuatan garnish. Paham ya? Paham. Silakan. Ini berikan dulu 15 menit, ya. Kalau ada kesulitan silakan panggil ibu. Untuk garnish yang disediakan itu ada timun, wortel, tomat, cabai merah, lemon, dan strawberry. Jadi silakan desainnya sesuaikan dengan bahan yang disediakan. Oke? Untuk alat juga diperhatikan, jangan semua dikeluarkan, ya, cukup yang dibutuhkan aja. Untuk alat bisa tambahkan carving knife, ya. CARVING, carving knife. Atau pisau ukir yang ibu tunjukkan tadi namanya carving knife. Oke? Yang kalian punya kan namanya paring. Nah, ini carving. Ditambahkan aja di alatnya, ya. Untuk desain itu hanya sebagai patokan aja, ya. Jadi silakan gambar semampunya aja. Kira-kira mau bikin apa? Mungkin dibikin arsir aja, ya. Nanti ada bunga di tengahnya, silakan. Jangan khawatir salah, nggak apa-apa. Kita kan belajar ini pertama kali, nggak apa-apa. Silakan digambar aja. Sebelumnya kita sudah biasa membagi kelompok, ya. Sudah biasa dengan kelompok masak masing-masing. Jadi silakan gunakan kelompok itu saja. Kita buat ke proyek pembuatan garnish. Nah, di sini ibu sudah sediakan, ya. Nanti perwakilan kelompok silakan ke depan. Ambil satu buah gelas dan ambil satu piring, ya. Glass and plate. Nanti digunakan. Ini nanti silakan diisi bebas dari teman-teman mau diisi dengan garnish apa. Kalau ini juga silakan disesuaikan cocoknya apa untuk di gelas. Nah, kalau kalian perhatikan di meja masing-masing sudah ada lembar isinya barcode, ya. Barcode apa? Ada yang tahu nggak ini? Nggak, ya? TikTok. Ya. Jadi nanti silakan di scan. Ya, jadi nanti teman-teman silakan diikuti barcode-nya. Untuk pembuatan lemon di scan barcode-nya. Nah, itu gunakan untuk referensi bentuk-bentuk yang akan kalian buat. Ya, minimal satu bahan itu satu bentuk. Lemon satu bentuk, strawberry satu bentuk, tomat, ya. Paham? Pengerjaannya. Nanti selama proses kalau kesulitan silakan panggil ibu aja. Ya. Silakan perwakilan kelompok satu orang sini. Ambil bahannya. Sini. Piringnya satu,
Plate-nya 1. Hati-hati bawanya. Pengen pisau yang itu boleh? Boleh nanti ya. Sok ambil dulu ya. Silakan dimulai. Waktunya Ibu beri 30 menit. Oke? Siap semua? Dimulai dari sekarang. Silakan. Yang butuh pisau silakan perwakilan kelompoknya ke sini. Dipilih aja pisaunya. Butuh yang seperti apa aja. Anak-anak, coba perhatian dulu sebentar. Diingat SOP kalau mau kita nge-cutting sesuatu berarti harus diapain dulu? Cutting dicuci. Kemudian ya cutting boardnya diapain? Dikasih alas. Alasnya dari apa? Cloth ya, tablecloth yang kalian punya, yang kalian bawa itu jadikan alas cutting board. Fungsinya supaya tidak goyang. Ya, silakan dilaksanakan. Ada pilarnya nggak? Dikupas dulu ya, wortelnya. Jangan lupa kulitnya, betul. Dikumpulkan dulu di satu bowl ya. Nanti digabung sampahnya. Area kerjanya tetap bersih. Boleh dipadukan sama stroberi, ya. Ada stroberi kan? Coba. Kayaknya kalau kata ibu dibikin slice dulu. Butuh berapa slice untuk bikin kelopak yang tengah ini? Coba pinjam pisaunya. Nanti tengahnya biar ada warnanya. Boleh dikasih slice wortel, ya. Ini jadinya dibagi 2 gini. Mau dibikin selang-seling kayak gini. Coba. Ini berarti biar bisa berdiri diapain? Betul. Dipotong ujungnya. Oke. Nanti dianalisis aja berarti dia tidak segar ya, susah digunakan. Nggak apa-apa, silakan. Gunakan yang masih segar yang lainnya. Hati-hati penggunaan pisaunya ya. Soalnya ini harus detail. 15 menit lagi ya. Iya tuh. Silakan bisa ditambahkan daun di pinggirnya dari timun ya, bisa bikin border kayak tadi. Oh yang ini ya udah nggak apa-apa. Ini gimana? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Udah itu aja. Wortelnya coba bikin ini nih. Begini udah. Boleh, sok gak apa-apa. Kembali ke kreativitas masing-masing aja gak apa-apa. Gak apa-apa ya, aku jalan. Aduh, gak apa-apa, betul. Tangannya belum luas, jadi nanti harus latihan. Nah, gak apa-apa, segitu aja. Ininya gimana, Bu? Oke, nggak apa-apa. Nah gitu aja. Sini aja nggak apa-apa. Yang penting prosesnya udah nyobain kan ya. Ayo anak-anak, sudah habis waktunya. Silakan sambil dirapihkan kembali area kerjanya dan disiapkan hasilnya. Oke. Untuk presentasi 3 kelompok ya. 3 kelompok yang lainnya akan memberi tanggapan ke temennya yang presentasi. Sambil dibereskan lagi ya area kerjanya, dibersihkan lagi, sampahnya dikumpulkan. Sudah? Cantik banget. Sambil berjalan kita presentasi terlebih dahulu. Silakan diperhatikan dulu ya, aturannya sama, setiap ada yang berbicara di depan diperhatikan terlebih dulu. Pekerjaannya dihentikan dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kelompok pertama silakan Reika dipresentasikan hasilnya. Mana? Timun sama wortel yang bentuknya kupu-kupu. Coba lihat. Nih, kupu-kupu ya. Ini bisa sebagai teman suatu hidangan, di sebelahnya kupu-kupu dari wortel dan timun. Oke, next ada apa lagi? Ada Nih, boleh. ini garnish buat minuman, ada potongan lemon, strawberry sama kulit lemon. Kulit lemon. Dipil, betul ya. Dipil. Jadi yang diambil kulit lemonnya aja ya. Oke, next itu ada apa? Selanjutnya ini ada tomat yang dipotong seperti angsa. Dan ini timunnya dipotong biasa aja. Potong slice. Betul. Terakhir ada wortel yang dipotong sebagai buah. Oke, good. Nah, ini ya. Mungkin ada yang sebagian juga dapat tutorial bikin angsa. Ya, ini memang agak sedikit susah ya. Berarti kesulitannya apa tadi? Banyak biji. Iya. Betul, banyak bijinya. Terlalu lembek, tapi dia bisa jadi angsa. Nah, ini jenis potongan sayuran yang minggu lalu kita pelajari ternyata bisa diaplikasikan di sini ya. Salah satunya ada slice. Ya, dan juga ini apa? Vici. Ya, oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk temannya? Terima kasih.
Nah, ayo anak-anak perhatikan dulu nih hasil karya dari kelompoknya Uta. Bikin apa, Tak? Ayo belajar, dibilang. Ini dibikin dari apa? Ini dibikin dari kulit lemon, Oke. juga stroberi di sebelah sini. Terus ini gimana caranya biar bentuknya spiral diapain? Pakai tusuk gigi, diputer-puter gitu. Oh iya, jadi keriting ya. Ya ditungguin agak lama baru dilepas. Oke, bagus ya. Ini cocok nih buat minuman segar. Nah ini selanjutnya bikin apa? Bikin apa Bu? Bikin apa ini? Ayo, ada slice apa aja di sini? Ada slice, Wortel, wortel, ada timun, timun. Terus tomatnya dibikin apa? tomatnya dibikin bunga, Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan. Di sini kelompoknya Uta nyimpan ini apa? stroberi, Apanya stroberi? Daun. Kiranya cocok nggak dimasukkan? Tidak ya, karena biasanya bagian daun ini memang edible, aman, tapi dia tidak bisa dimakan. Jadi memang akan lebih baik jika tidak dimasukkan ke makanan. Tapi nggak apa-apa ya, inti bahan evaluasi. Jadi teman-teman nanti ke depannya akan tahu. Oke? Ini tidak diperuntukkan di atas piring. Oke? Good. Boleh diapresiasi teman-temannya. Nah, sekarang coba beri tanggapan. Gilang, gimana hasil praktek project dari teman-temannya, bagus nggak? Menurut Gilang, kalau tomat dibikin bunga, dia cocoknya di hidangan apa? Makanan apa? Nasi kuning bisa ya, tumpeng. Oke. Sejauh ini berarti kalian sudah memahami ya proses pembuatan garnish. Fungsinya sudah paham untuk apa? Sudah. Apakah dengan pembelajaran ini kalian merasa menambah pengetahuan baru? Ya. Jadi pasti. Jadi nanti di rumah nggak cukup biasanya praktek 1 kali di sekolah. Berarti yang harus dilakukan apa? Latihan ya. Karena biasanya kalau garnish tangannya itu masih kaku. Ya, biasanya nanti tapi kalau udah sering dilakukan, sering bikin, nanti biasanya kalian akan terbiasa bikin garnish bentuk-bentuk mawar. Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah senang? Puas dengan hasil karyanya? Puas, betul ya. Harus mengapresiasi diri sendiri. Bersama kita sudah memahami bahwa garnish itu adalah suatu hiasan pada makanan, ya. Bahan-bahannya bisa dari buah dan sayuran. Contoh sayurannya ada apa saja? Tomat, timun, ya. Ya, betul ya. Alatnya ada apa saja? Kembali kita review lagi apa? Pisau, cutting board, pilar, ya. Dan carving berarti knife. Nanti kalau praktek lagi, nanti ibu minta kalian garnish makanan sudah harus bisa. Ya, makanya harus latihan di rumah. Baik, sebelum pulang, kembali ke area kerjanya. Apa yang harus dilakukan? Bersih-bersih. Ya, yang sementara pisahkan dulu sampahnya. Silakan sampahnya disatukan. Satukan, ya. Dilihat lagi lantainya. Apakah ada tisu di bawah? Diambil dulu. Wastafelnya dicek. Apakah ada sisa makanan? Diambil ya. Khawatirnya nanti menyumbat. Boleh. Pedas atau ya, dibuang aja. Tusukannya dibuang aja. Yang pinjau pisau carving silakan kembali ke sini. Baik, anak-anak silakan kembali ke mejanya masing-masing. Tidak ribut ya, kita masih praktek. Silakan. Nanti air liurnya kemana-mana, muncrat-muncrat ya. Oke. Jadi jangan terlalu banyak berbicara. Oke. Nah, kita sudah selesai di akhir pembelajaran tentang apa sekali lagi? Garnish. Ya, sudah memahami materi hari ini, sudah siap mempraktekkan? Sudah. Oke. Selanjutnya, nanti untuk di minggu depan, berarti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Masih ada hubungannya nanti sama garnish juga, masih ada hubungannya sama cutting, karena memang itu adalah materi-materi yang dipelajari di dasar kuliner kelas 10. Ya. Oke, sudah siap pulang semuanya, silakan Dilan dipimpin doa penutupan dulu.
Sebelum kita pulang, kita Alhamdulillah. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.